Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Luar biasa, amin. Saudara, pagi hari ini kita akan terus belajar, terus diperlengkapi untuk menjadi bintang-bintang yang tetap pada orbit. Amin Bapak Ibu. Boleh ya slide berikutnya. Saudara, waktu saya berdoa, waktu kami berdoa, Tuhan bicara beberapa hal dan Dia berkata begini, "Nak, engkau menerima begitu banyak. Kita menerima begitu banyak hal, saudara." Dan Tuhan berkata, "Jangan biarkan mahkotamu terlepas dan tercuri." Saudara, di Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, Tuhan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti mengangkat setiap kita jadi bintang. Amin. Saudara dan saya sudah dalam kasih setianya yang besar, sudah terlanjur istilahnya mengangkat Bapak Ibu dan saya jadi bintang. Betul Bapak Ibu. Nah, persoalannya begini. Ternyata menjadi bintang yang tetap stay itu perkara lain. Ada banyak dari kita mungkin hari-hari ini begitu menerima begitu banyak hal dan Tuhan mau bawa naik. Tapi firman Tuhan bilang gini, ada sebuah masa yang segera. Dan Tuhan bilang, aku datang segera. Dan jangan sampai apa yang ada pada kita ini terlepas. Kalau di terjemahan The Message bilang begini, pegang dengan sangat erat supaya mahkotamu tidak tercuri. Jangan biarkan apapun mengalihkan saudara. Saudara, di masa percepatan, kecepatan yang sangat tinggi, meleng sedikit aja mengerikan Bapak Ibu. Bener gak? Betul ya? Bapak Ibu gak perlu setirnya kalau yang mengendarai motor mobil. Begitu saudara ada di jalur yang sangat cepat, engkau goyang dikit aja, maka beloknya bisa signifikan. Masalahnya begini Bapak Ibu. Itu saya berdoa, Tuhan, buat kami bintang-bintangmu ini apa? Saudara, hari-hari ini iblis coba mengerahkan segalanya untuk menyeret setiap bintang Tuhan jatuh. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang terseret jatuh. Amin saudara. Seringkali bukan karena Tuhan tidak mau, tidak bisa pegang Bapak Ibu dan saya. Tapi seringkali kita memilih melepaskannya. Saudara, hari ini saya semakin mengerti kenapa membereskan pohon, membereskan akar, membereskan semua ukiran di jiwa itu gak pernah selesai. Sampai nanti Tuhan jemput kita di awan-awan. Hari itu saya kaget dengar khotbah ibu pertama di retret. Ibu sampaikan kalau gak salah, bahas yang pertama kali masalah pohon, akar dan sebagainya. Bu Panglima bilang sampai hari ini saya masih membereskan. Wah, itu saya sejujurnya Bapak Ibu, siapa saya ya? Loh, ibu aja masih sampai hari ini. Saudara, dunia ini begitu mengikat kita dengan coba mengikat kita dengan segalanya. Dan kalau saya misalnya, kalau bintang-bintangnya Tuhan ini memilih malas, memilih sekedarnya membereskan, no wonder ada satu titik kita mungkin akan terlempar. Saudara, Tuhan bilang begini lewat ibu, akan ada kejutan. Benar ya Bapak Ibu? Dan saudara, hari itu saya kaget. Istri saya, dia cerita ke saya setelah beberapa hari ngalami. Dia bilang begini, aku ini ada yang berkati. Jumlahnya ya lumayan lah ceritanya. Saudara, waktu dengar itu bisa begini loh hati saya. Kok nggak lewat saya? Saudara, padahal nikmatinya sama-sama. Padahal terus gini, Tuhan ini apa ya? Ini apa? Tuhan bilang, hatimu itu loh gitu. Wah Tuhan, saya pemberesan saudara. Saya diem sekian hari, sampai hari itu kita zoom pilar.
Saya di jadwal sharing dan tiba-tiba muncul keberanian. Saya cerita lah, iya saya pengakuan dosa. Dan sebelah saya istri saya, dia ketawa aja. Pantesan mukamu kok beda gitu. Aku pengakuan dosa ya gitu. Ya. Saudara, jangan dipikir begini. Begitu Bapak Ibu dan saya dilantik dan everything will be fine. Enggak Bapak Ibu. Justru gini, kalau yang saya dapat, saudara dan saya akan makin dimunculkan mana yang harus dibereskan. Bener gak? Jangan dipikir gini, oh iya semua oke, Bapak Ibu yang dilantik pakai pedang, pakai cincin, dan tiba-tiba saudara jadi, ya amin, benar kita akan terus on progress. Tetapi masalahnya kita balik ke pertempuran kita yang tiap hari dan PR-nya justru di situ. Dan saya ternyata mendapati ada PR yang gak saya kerjakan bertahun-tahun. Kemalasan, hari itu ini ceritanya Tuhan tuh marahin saya, ngomelin saya, dia bilang, saudara ini sedikit buka kartu ya. Mulai sejak Oktober November lah kalau gak salah. Tiba-tiba istri saya ini rajin banget bangun pagi. Dan berdeklarasi. Sementara saya cuma pegang tangannya. Sepakat. Sepakat. Saya bertobat Tuhan. Nah Tuhan bilang, kalau lu gimana lu gak dapat orang istrimu aja lebih rajin gitu. Ya wajar aku berkati dia. Hari itu saudara, pilihannya cuma antara engkau balik ke Tuhan atau engkau tetap marah, kecewa dan sebagainya. Dan hari itu saya bersyukur banget. Tuhan sekali lagi menolong saya untuk, ayo stay. Jangan biarkan mahkotamu dicuri. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal, bahkan sejujurnya gini. Di momen-momen terakhir, orang bisa kehilangan mahkota. Saudara, dalam pertandingan sepak bola, karena saya suka nonton sepak bola. Seringkali gol-gol di menit terakhir mengubah hasil. Ya, seringkali, dan justru itu makanya dibilang konsentrasi paling gampang, paling banyak rusak atau capek. Karena gini, mendekati pertandingan selesai, kelelahan, keletihan tuh di puncak sebenarnya. Tetapi saya ini belajar Bapak Ibu, saya baca satu artikel. Dalam sebuah lari maraton, ada yang disebut namanya nafas kedua. Jadi biasanya gini, pelari maraton itu kan larinya gak sprint ya. Dia gak lari cepat, dia lari santai gitu. Dia terus, karena yang ditempuh tuh 42 kilo Bapak Ibu. Dan itu membutuhkan endurance, daya tahan sebenarnya. Nah orang-orang atau pelari-pelari yang kehilangan konsentrasi, dia mungkin akan kolaps dan kehilangan kesempatan. Nah ternyata orang-orang yang berhasil menyelesaikan sampai di garis finish, mereka yang ketemu dengan nafas keduanya. Saya gak tahu Bapak Ibu pernah atau enggak, tapi saya masih ingat waktu saya sekolah dulu, saya lari, ya guru olahraga yang ngajar ambil nilainya lari. Dan syaratnya begini, gak boleh berhenti, gak boleh stop, karena begitu kamu jalan kaki disqualified. Masalahnya kenapa? Saya akan mikir, kenapa sih gak boleh jalan kaki? Kamu sedang berlari bukan berjalan. Kalau kamu sedang jalan, it's okay, tapi kamu lari. Begitu kamu memutuskan berhenti dan jalan aja, itu langsung disqualified ternyata. Dan ya orang yang gak kuat ya memilih berhenti, udah. Tapi ada orang-orang yang memutuskan mengejar sampai dia ketemu nafas kedua. Dan itu ternyata yang membuat dia bisa bertahan. Nah masalahnya begini. Banyak dari kita mungkin, kita berdoa tidak ada satupun dari kita yang kehilangan. Justru ketika kita mendekati puncak. Bapak Ibu, saya masih ingat hari itu Sarsugi cerita begini, beliau kan suka naik gunung. Puncak itu sempit Bapak Ibu. Dia gak kayak lembah yang orang bisa ngumpul rame-rame. Masalahnya puncak itu bukan kayak piramida terbalik Bapak Ibu. Itu sebabnya orang-orang yang mencapai puncak tidak banyak. Tapi kita berdoa biar dengan jaminan kita adalah orang-orang yang termasuk mencapai puncak. Amin Bapak Ibu. Dan mendekati ke puncak, nafas, oksigen makin tipis sebenarnya. Dan kita makin susah bernafas. Ya, masuk tahun 2025, ya kemarin tuh ada yang cerita gitu. Retret terakhir kemarin tuh bener-bener gitu, sesi pertama itu setengah 4 sesi tercepat tuh setengah 4 pagi ya jam.
Sejujurnya ya, hari itu ya ceritanya saya kebagian ngisi lah hari kedua. Tuhan kayak baru tidur sebentar udah masa bangun. Itu kayaknya nyesek saudara. Persoalannya begini, ada banyak dari kita yang berpikir gini, masa puncak itu bakal lebih santai. Enggak Bapak Ibu ternyata. Ya, masuk 2025 bahkan sebelumnya Tuhan udah bicara lagi, kita akan masuk ke bangsa-bangsa. Kita akan masuk lagi ke provinsi-provinsi. Kerjakan semuanya. Dan itu bukan perkara sepele sebenarnya. Dan berapa banyak dari kita yang mau tetap berkata, saya mau ada di situ. Dan sebagai bintangnya Tuhan. Tuhan kasih bintang, kasih kehormatan, kasih anugerah untuk Bapak Ibu Saudara naik kok. Hari malam pergantian tahun baru, ini dapat kertasnya begini. Kan itu dikasih kertasnya Bapak Ibu ya. Dan salah satu yang saya dapat tuh karunia bernubuat. Terus ada kata-kata selanjutnya, aktifkan. Saudara, karunia bernubuat diaktifkan berarti yang mau gak mau harus belajar ngomong ya Bapak Ibu ya. Nah, hari itu saya ketemu dengan seseorang. Habis dapat kertas, oke Tuhan saya mau berlatih. Gak tahu jadi atau enggak, I don't care. Tapi saya mulai. Saya belum tahu, belum lihat apa udah terjadi. Tapi sekian hari lalu ceritanya, saya ini nonton kuis Bapak Ibu di televisi. Acara televisi lah. Dan itu ada bagian pas pilihan jawabannya 4 dan soalnya susah. Ya kemungkinan benar cuma 25%. Dan saya nggak tahu tuh soalnya kayak apa. Terus saya bilang, tiba-tiba ada 2 orang di hati, coba tes. Lalu saya mulai coba Bapak. Saya ngeliat TV, Tuhan yang mana? Saya bilang, ini jawabannya. Saudara, betul saudara jawaban. Saya kaget. Dan tiba-tiba saya, enggak cuma seperti itu Bapak Ibu. Ada, kemarin saya ceritanya AC di mobil yang saya kendarai, tiba-tiba mendadak berhenti. Wah nggak nyala. Saya buka kaca, wah ini nggak benar nih Tuhan. Saya nyalain lagi, mati nyala nggak bisa. Ini tiba-tiba di kepala lagi, di hati. Nubuatin. Saya nubuatin saudara. Dalam nama Yesus. Saya pukul sih. Nyala gitu. Nyala saudara. Saya kaget. Terus tiba-tiba Tuhan kayak gini. Nah ini baru sangat kecil. Persoalannya bukan aku gak kasih kok ke kamu. Hatimu ini gimana? Dan saya kaget waktu kemarin ibu sampaikan ini. Tahun ini dari pihak Tuhan. Ini lewat pendoanya Pak Yusak katakan. Tahun ini Mahanaim akan dibawa sangat tinggi. Sangat tinggi. Tetapi begitu kita berubah setia sekecil apapun. Ya Pak Jos juga sharing Sabtu kemarin. Gak nunggu lama. Jatuh. Habis. Jadi kutu. Saudara, kalau saudara dan saya jatuhnya di bawah. Ini gambar supaya gampang ya. Kalau Bapak, misal kalau ini ilustrasi mungkin sangat sering disampaikan. Kalau saya ini misalnya seorang security misalnya atau CS. Saya ngomong kotor, saya maki-maki orang, paling yang ngomongin gak banyak ya Bapak Ibu, bener ya. Tapi begitu saya jadi guru, saya jalan ke mall pakai celana pendek aja, masalah Bapak Ibu. Saudara, bahkan nih saya, ini gak tahu mungkin taurat saya atau apa, bahkan saya ini sampai begini, ini tidak menyalahkan, tidak apa. Setiap kali saya ibadah, bahkan ya, kecuali ada perintah langsung gitu ya dari ibu. Saya gak pakai celana jeans. Demi kasih Tuhan, tidak bermaksud ini ya, enggak. Bahkan saya gak pernah mau pakai kaos, kecuali memang ada instruksi khusus. Kan pakai kemeja. Dan saya usahakan, nih maaf nih, ini sepele banget. Nah, misalnya gini, saya pastikan wajah saya bersih. Cukuran, kumis saya, ya gak tahu kenapa gitu, makin kesini. Nah, why? Karena gini, kalau saya kucel yang ngomongin nih, yang lihat BMN gitu, ini siapa gitu. Saudara gitu, jadi bintang resikonya diomongin. Resikonya kita ditembak kok. Amin Bapak Ibu. Saudara mau jadi bintang, diomongin sedikit baper. Terus gak bersedia mengikuti standar seorang bintang. Ya itu mungkin bintang 7, puyer bintang 7. Tahu ya saudara ya. Saudara, semua bintang mau melakukan apapun
pasti diawasi, diamati. Resiko Bapak Ibu. Kita ini udah kadung terlanjur jadi pasukan Tuhan terdahsyat kok. Loh Bapak Ibu, kita mundur dikit iblis udah nyaplok gitu. Gak ada opsi mundur sejujurnya. Waktu saya coba Tuhan bilang ini. Nah, mahkota itu tidak pernah diberikan pada saat start pertandingan. Mahkota itu diberikan menjelang akhir, betul gak Bapak Ibu? Nah persoalannya mahkota itu juga gini. Bahkan ada yang sudah dikasih, kita biarkan jatuh dan tercuri. Dan pilihan Bapak Ibu dan saya mau jadi bintang yang seperti apa. Jangan lepaskan peganganmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, tahun ini kita akan diberkati. Kita akan naik sekian lipat, berkali-kali lipat. Pegang aja dulu. Percaya aja dulu. Kalau belum terlihat, gak usah pikirkan kenapa belum jadi. Percaya aja dulu. Ya. Saya masih ingat sekian tahun lalu ibu bernubuat 1000 sekolah buat kami gitu, unit sekolah. Saudara kalau gak salah ya mungkin masih belum nyampe 20-an atau ya angka 20-an, 30-an pun. Ini total sekolah yang terafiliasi. Kalau ditanya dari 20 ke 1000 tuh jauh sebenarnya secara manusia. Nah setiap kali doa ini diangkat, hati ini juga gores juga kok Tuhan. Tuhan gak berlebihan kan? Ini Tuhan main-main gak sih? Ini gimana ya Tuhan? Kita nih sanggup gak sih? Tapi mari berkata Tuhan, aku gak akan lepaskan. Percaya dan aku akan kerjakan. Kalau kau berkata sekolah ini adalah sekolah yang menghasilkan pembawa lawatan. Kalaupun semakin hari saya lihat anak-anak kok ya makin nakal, makin susah diajar. Saya gak akan lepaskan itu Tuhan. Saya akan percaya one day, sebentar lagi Tuhan mengubah mereka jadi pasukan-pasukan Tuhan terdahsyat. Dan saya tahu itu gak gampang saudara. Tuhan bukannya tidak pegang kita. Tetapi seringkali mungkin kita yang memilih untuk melepaskan. Saudara, ada banyak kisah di Alkitab ya. Orang-orang yang kehilangan mahkota. Ada Simson, ada Saul. Mereka orang-orang yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu, saya waktu itu pernah berpikir gini. Tuhan kalau ujungnya Simson jatuh, kenapa engkau pakai Simson? Dari hati Tuhan gak pernah pengen Simson jatuh saudara. Bahkan Saul ya, yang pernah dengar khotbah siapa Pak Jos kalau gak salah. Biar bagaimanapun Saul tuh Tuhan juga milih kok. Tuhan itu bukan iseng, ya udah cap-cip-cip Saul gitu. Enggak kok. Tuhan tetap kasih kesempatan sama Saul. Bahkan ketika gini, Tuhan kalau ujungnya Yakub yang mewarisi hak kesulungan bapaknya Ishak, kenapa kau biarkan Esau lahir duluan? Bapak Ibu pernah mikir gitu gak? Sampai firman Tuhan kan bilangnya, Tuhan tuh membenci Esau dan mengasihi Yakub. Bahkan sebelum Ribka melahirkan kan Tuhan tuh udah ngomong, di dalam kandunganmu ada 2 bangsa. Yang paling kecil akan menguasai yang paling besar. So, saya nih mikir gini, Tuhan, kok kamu tega ya? Kok biarin Esau lahir, cuma ujungnya dia malu seumur hidup karena dia gak dapat hak kesulungan. Kenapa Tuhan gak fair-fairan aja? Kasih Yakub aja udah deh, dari awal udah cuma Yakub aja yang lahir. Kan gak muncul kisah Esau dan Yakub. Tahu gak Bapak Ibu, ini satu kali saya nanya gitu, tiba-tiba Tuhan keajari begini. Nah, sebenarnya aku juga kasih kesempatan kepada Esau. Loh saudara, Esau itu salah satu artinya merah loh Bapak Ibu. Mahanaim itu identik dengan merah. Benar? Iya betul. Keturunan Esau yang akhirnya dapat salah satu Kaleb. Ada salah satu Triwira Daud juga ada. Cuma pertanyaannya begini saudara. Saya ingin nanya Tuhan kenapa? Nah Tuhan bilang, aku tetap mau kasih kesempatan Esau. Dia nggak pernah tahu seperti gini. Tuhan mengizinkan Esau memperjuangkan destininya. Tetapi Esau tidak menghargainya. Itu sebabnya Tuhan marah sama Esau. Tuhan tuh bilang, aku tahu aku milih Yakub gitu. Tapi aku juga mau kasih kamu kesempatan kok.
Jadi anak pertama. Saudara itu gak pernah bisa dibatalkan. Anak pertama Ishak tetap Esau. Nah, kalau mau kan enak, lebih enak gini. Ya Yakub artinya merah, ujungnya mirip-mirip sama Mahanaim gitu ya. Red gitu ya. Tapi kenapa Tuhan kasih merah itu ke Esau gitu. Dan Esau berkata, I don't care. Dia lepaskan. Saudara, waktu saya merenungkan ini, Esau itu bukan melepaskan ketika dia masih kecil, masih remaja, enggak. Justru di puncak kekuatannya, justru lagi top-topnya. Waktu dia berburu dengan sangat kuat, waktu dia pegang senjata sangat hebat, di situ dia meletakkan mahkotanya. Hanya karena capek, tidak menghargai. Buat dia, apalah hak kesulung. Esau tidak pernah tahu hati Tuhan terhadap dia, bahwa Tuhan memutuskan membiarkan Esau lahir duluan. Dia jadi yang sulung, tetapi dia melepaskan. Saudara, saya baca satu kisah. Ini pernah Bapak Ibu Saudara dengar. Pada zaman Billy Graham, sebelum Billy Graham itu terkenal, diupakai Tuhan luar biasa. Ada partner atau rekan kerjanya, salah satu Chuck Templeton dan Brown Clifford. Mereka saya baca di internet, sebenarnya dua orang ini punya kemampuan khotbah lebih keren dari Billy Graham. Bahkan mereka ini sangat disukai oleh televisi ceritanya. Tapi dua orang ini meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Saya mikir sih saudara. Saya merenung gini, saudara, buat Tuhan membawa saudara dan saya naik jadi bintang. Buat Tuhan sebenarnya gak ada masalah. Tapi menjadi bintang yang tetap di hatinya, buat Tuhan tuh sangat susah. Karena itu bergantung balik kepada keputusan kita. Saudara Evan Roberts, pembawa kegerakan di Wales, dia meninggal dengan keadaan tidak dikenal dan sakit saraf. Saya tidak tahu hitungan Tuhan bagaimana terhadap beliau. Tapi sejarah mencatat, orang yang pernah membawa lawatan, karena keletihan, karena tidak tahan diomongi, karena dia memilih mendengarkan nasihat-nasihat orang. Nah masalah gini, kalau seseorang udah dibawa naik, kadang-kadang pertimbangannya, pemikirannya jalan. Saya ini udah dilihat orang. Bener gak sih? Bener loh. Nanti apa kata orang? Lah udah hari itu udahlah Tuhan. Ini istilahnya bodoh amat dah Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu ya. Saudara mau tahu, kita itu kan pawai itu kan udah kelihatan, udah mulai remeng-remeng ya. Sampai hari ini, gak ada satupun yang mempertanyakan. Ada satu pun. Saya nggak tahu, mungkin di jam itu malaikat tutup semua kuping. Mata mereka dibikin berat. Hingga mereka nggak bangun. Sampai kita masuk pelantikan. Saya pelantikan tuh pikiran kebagi-bagi. Ya ada yang datang gak lah. Kan kalau itu masuk sejujurnya ya saya harus pasang badan nih istilahnya. Maju jelasin. Tak apalah jawabannya. Tapi hari itu gini, Tuhan jadilah. Udah ada kok. Dan buat saya tuh gini, iya ya. Kadang-kadang gini. Tuhan itu menghargai kok keputusan saudara menjadi gila, tanda petik. Tidak tidak membiarkan dirimu terhentikan oleh apa kata orang. Udahlah, sejujurnya saya ini orang yang play safe kok aslinya. Udahlah gak usah aneh-aneh gitu. Jujur. Saya ini, tapi waktu saya baca kisah Evan Robert ya. Ini orang berhenti karena udahlah gak usah aneh-aneh. Dan mari kita berdoa, kita bukan orang yang berhenti. Semakin kita dibilang aneh, jadi makin ngerti. Saudara Bahtera Mahanaim, kegerakan kita ini udah lebih dari 25 tahun. Dan di seluruh dunia, rata-rata kegerakan, movement berhenti di usia 10. Mahanaim, Bahtera, makin kesini bukan makin, ini gak makin dikencengin saudara. Makin kenceng, gaspol. Saudara. Amin. Saudara kalau engkau berkata Tuhan, buat aku jadi bintang. Jangan play safe. Jangan main aman ceritanya. Jadi bintang udah gak aman saudara. Bener.
Kalau Bapak Ibu nggak mau main apa ya, mau cari aman, berhenti jadi bintang. Bener. Ya, Cristiano Ronaldo dia ngomong bener diomongin, dia ngomong salah diomongin. Bener ya. Mahana Batra kita khotbah sharing bener salah buat beberapa orang. Apalagi kita khotbah salah gitu ya. Bener. Jadi yuk udahlah kita jadi orang-orang yang nggak akan lepaskan. Saudara next. Saudara waktu saya berdoa Tuhan juga bicara tentang orbit saudara. Saudara semua bintang punya orbit. Dan waktu saya berdoa Tuhan ajari ini ternyata. Orbit kita adalah jalur kehambaan. Saudara hari itu Yesus ada di puncak kemuliaannya. Yesus sudah melayani 3,5 tahun dan pengikutnya sangat banyak. Murid-muridnya sangat banyak. Hari itu Yesus jadi trending topik, viral di mana-mana. Tapi di puncak semuanya, dia tetap memilih salib. Saudara, mari kita minta anugerah dan jaminan sama Tuhan. Seberapa tinggi Tuhan mau bawa kita. Biar hati kita ini Tuhan, jadilah kehendak. Bukan apa yang sama. Saya yakin hari itu, kalau flashback sedikit tahun lalu ya, kalau ada yang nanya, kan saya ngisi survei. Apa yang paling mengesankan di hati sepanjang 2024? Ya Israel sih menurut saya sih. Salah satu. Mungkin kalau kita nanya ibu, mungkin salah satu perjalanan ibu Panglima yang paling gak bisa dilupain. Ya salah satu mungkin Israel. Pasti. Kenapa? Hari itu di puncak terkenalnya ibu istilahnya ya. Loh, siapa yang gak tahu ibu Panglima? Siapa yang gak tahu Mahanai? Semua dipertaruhkan kok. Semua dipertaruhkan. Saya bersyukur saya diizinkan Tuhan melihat bagaimana respon pemimpin saya. Bagaimana hatinya. Saya ini nggak tahu, saya bukan orang yang istilah ibu cerita ke kami, enggak. Saya cuma lihat dari jauh Tuhan. Ini apa ya? Saudara kalau flashback sedikit ya. Kami pikir, mungkin semua pikir gini, masuk Yordan, kita langsung pulang. Ternyata dimulai perjalanan baru lagi saudara. Saudara yang mengikuti itu, saya yakin kita semua setuju lah. Tapi ada berapa banyak reaksi yang berkata, ini apa-apaan sih? Saya pikir udah selesai, ternyata gak ada tiket sama sekali. Saya baru tahu kalau ternyata kita keluar uang double untuk biaya pulang. Ternyata itu tidak termasuk yang kita bayar waktu di awal. Hari itu saya dengar, wah kalau saya jadi ibu Panglima, aduh saya gak tahu dah. Tapi kita bersyukur beliau membuat jalan. Karena ada orang-orang yang pernah meletakkan jalan lebih dahulu di depan ibu Panglima. Dan kita ada di track yang sama. Kalaupun itu artinya diomongi seluruh dunia, I will. Kalaupun kita, saudari, kalau Bapak Ibu lagi belum jadi apa-apa, engkau jadi hamba, itu normal kok, biasa aja kok, bener gak? Tapi kalau Bapak Ibu, nih bukan, ya saya nggak bilang ini harus ya. Tapi gini, begitu saudara jadi orang yang Tuhan bawa naik. Contoh. Ketika engkau ditegur, engkau dikomplain. Ada orang gak setuju, memaki-maki saudara, hatimu gimana? Apakah kita tetap berkata, Tuhan it's okay. Atau kita berkata, lo gak tahu gue ini siapa. Wah jujur Bapak Ibu kadang-kadang itu keluar. Kalau saya ketemu anak-anak murid itu ya. Lewat depan ngomongnya kadang ngomong kotor dan sebagainya. Terus kadang-kadang keluar, kamu nggak tahu saya ini siapa gitu. Padahal nggak perlu ngomong begitu juga sih sebenarnya. Kadang-kadang ya Tuhan ya, iya ya. Saudara, bintang punya garis edar. Semua benda langit punya garis edar. Nah persoalannya memang begini. Ada bintang yang bisa keluar dari garis edar. Tapi ada bintang tetap mempertahankannya. Dan waktu saya berdoa, Tuhan bilang gini, yang membuat engkau tetap ada di jalurmu, seberapa engkau tetap mau dikoreksi, mau
dididik, mau dikasih tahu. Bahkan ketika mungkin kau harus lewati, kau dipersalahkan. Reaksimu gimana? Saudara, hari itu Yesus di puncak semuanya. Dia difitnah, dia disalah mengerti, dia dikhianati. Bahkan semua pengikutnya meninggalkan dia. Orang-orang yang berkata, aku akan pasang badan, justru meninggalkan dia. Filipi 2 bilang ini, Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Artinya begini, di dalam dirinya tetap kok ada perasaan, keadaan sebagai manusia. Dia mengalaminya bukan dengan kekuatan ilahi, enggak. Dia mati sebagai manusia. Bukan dia mati sebagai Allah. Yesus mati sebagai manusia. Ya arti waktu dipaku ya sakit, saudara. Kalau Yesus mati sebagai Allah, ya dipaku gak mempan, tekbal gitu istilahnya ya. Tapi Yesus mati ya sebagai Tuhan, sebagai manusia. Dia pilih, dia tanggalkan semua kesaktiannya. Istilahnya begini ya, kalau di dalam dunia silat gitu ya. Semua jimat-jimatnya ditaruh gitu ya. Ditusuk, mati gitu. Semua kekebalan, kesaktian hilang gitu. Dia mati. Saudara, dia pilih jalan itu. Supaya Bapak, Ibu dan saya beroleh tempat di sorga. Itu sebabnya Allah meninggikan dia. Itu sebabnya Allah memberikan nama di atas segala nama. Dia memilih di puncak semuanya. Dia menghamba. Saudara, mari berdoa setinggi apapun nanti Tuhan membawa Mahanaim. Memberkati Bapak, Ibu dan saya. Kita tetap punya hati, telinga yang masih mau diomongin. Amin Bapak, Ibu. Amin Bapak. Berikutnya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang melekat, yang terus melekat pada kita. Saudara, hari-hari ini kenapa kita harus berurusan dengan semua ukiran di jiwa? Saudara, ada dosa, ada beban yang melekat, nempel. Bapak Ibu pernah kenal lintah gak? Pernah ya? Ngusir lintah nempel tuh gimana cara? Kadang-kadang kita ambil sapu, kita pukul kan? Kaki kita gitu. Bener gak? Jadi kalau Bapak Ibu ngelepasin lintah aja perlu effort. Masa iya cabut-cabut kita gak pakai effort gitu. Contoh. Misalnya gini, tahu nih kita harus mencabut kemalasan. Dalam nama Yesus kemalasan dicabut. Nggak dicabut saudara, makin nempel kok. Coba Bapak Ibu kena lintah, saudara elus-elus lintahnya. Lintah. Lepas dong. Makin nyengkrem saudara. Itu sebabnya enggak, saya ini jadi iya ya. Kenapa Tuhan itu harus menghardik kemalasan. Kita ini juga harus belajar menghardik semua dosa. Karena itu yang merintangi saudara dan saya. Dan mari kita jadi orang yang mengejar ke depan. Saudara, ini fakta menarik. Kalau Bapak Ibu pernah dengar nih, roket yang diluncurkan ke atas tuh gak ada kaca spion. Kenapa gak ada opsi? Turun ke bawah. Mundur, misalnya udah nyampe ketinggian sekian. Sorry ketinggalan. Atret kan, mundur. Gak ada saudara, gak ada. Mobil F1 juga ternyata gak punya gigi mundur. Kalau motor gak ada gigi mundur normal. Mobil Formula 1 yang buat lintasan balap ternyata saya baca ini gak punya gigi mundur. Karena dia didesain untuk melaju ke depan. Saudara, saya percaya kita ini didesain Tuhan untuk maju ke depan. Amin Bapak Ibu. Tuhan gak mau saudara tertinggal dan terhilang. Itu sebabnya gini. Mari kita lakukan dengan mata yang tertuju kepada dia. Dan yang ajaib begini, bintang itu ternyata begini. Kalau bintang kehilangan, bintang-bintang yang keluar dari garis edar adalah salah satunya adalah bintang yang kehabisan bahan bakar. Saya mikir bintang aja ada bahan bakarnya. Dan di semesta, di luar angkasa itu ada namanya lubang hitam atau black hole yang kita mungkin pernah pelajari. Dia ini punya kekuatan gravitasi bahkan miliaran massa bobotnya matahari. Kuat banget.
Nah, hal yang membuat bintang tidak tertarik kesedot ke black hole adalah satu-satunya adalah tetap bergerak. Saudara, apa yang membuat Mahanaim tetap ada? Menurut saya karena sampai hari ini dan seterusnya Ibu Panglima memutuskan yuk kita tetap bergerak. Begitu kita, istilahnya ya kemarin kan Pak Joso udah agak-agak ya nyindir lah ya. 2 minggu masa istirahat. Iya ya, kita nih kalau dibiarin istirahat dikit aja. Ke Pakuwon gitu ya. Nggak salah sih ke Pakuwon. Maksudnya gini, saudara ngerti, destiny kita ini bergerak Bapak Ibu. Bukan berarti nggak ada waktu istirahat. Tetapi masalahnya begini, kalau kita diam, maka dengan sendirinya gravitasi kegelapan akan menarik jatuh. Nah, yang membuat bintang tetap bergerak, salah satunya adalah tidak kehabisan bahan bakar. Kita tahu bahwa di matahari atau di bintang selalu ada reaksi dua nih, fisi dan fusi. Fusi, penggabungan inti. Dan itu di matahari menghasilkan tenaga nuklir yang gede banget. Saudara, nih buat gambaran ya. Bapak Ibu tahu kapal induk gak? Kapal induk di aircraft carrier. Itu ternyata bahan bakarnya tuh nuklir. Sekali nyala itu bisa 50 tahun gak habis. Keren banget sih sebenarnya. Bahkan saya lupa ya, 1 kilogram nuklir itu bisa menerangi listrik 1 kota gitu. Sekian, saya lupa, saya nggak sempat cari ini. 1 pulau Bapak. Bayangin saudara. Bintang itu punya itu. Tapi bintang bisa kehilangan itu kok. Waktu saya pelajari apa yang membuat bintang kehabisan bahan bakar. Nah ini masalahnya. Salah satunya adalah benturan. Gesekan. Dan gaya tarik bintang-bintang yang lain. Saudara, kadang-kadang waktu saya dan saudara ditarik oleh pemimpin, hatimu ini tetap oke gak sih? Atau teriritasi? Baru kemarin retret, ini udah isi. Ini saya mendapati menjelang akhir tahun sampai ke sini ya. Di kami di Pilar itu ajaib saudara. Isi cawan kami bukan makin berkurang, makin bertambah. Saya tanya Tuhan ini apa? Dan Tuhan cuma bilang ini yang menjaga kalian tetap. Ya mungkin cuma 15 menit. Tetapi membuat kami tetap stay connected, terkoneksi. Ya, bahkan untuk mempersiapkan yang hari ini, kita memutuskan untuk yuk nyalain lagi yuk. Nangkep dari Tuhan. Jangan cuma ngasal. Jangan siapin khotbah karena terbiasa. Biarkan hatimu ini gak kehabisan nyala api. Amin saudara. Ketika engkau dan saya ditarik, jangan biarkan kita kehilangan bahan bakar. Ketika engkau dan saya harus dibenturkan dengan keadaan, jangan biarkan kita terpental dan kehilangan bahan bakar. Saudara, waktu cinta, waktu hati kita ini tetap punya cinta, itu bahan bakar yang mendrive kita terus sampai di garis akhir. Amin. Dan yang ajaib tuh Tuhan Yesus tuh di Ibrani dibilang begini. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah sesuatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Bapak Ibu Saudara, saya baru ngerti. Ternyata Yesus naik ke atas kayu salib tidak pernah terbeban. Dia lakukan dengan sukacita. Iya ya. Saudara, coba bayangin ya gini. Kalau Yesus menebus kita terpaksa, kira-kira kita jadi orang kayak apa ya? Nah, aku terpaksa menebus kamu. Saudara, ini saya baru nyadar, Yesus naik itu sukacita loh. No wonder tahun ini kan dibilang tahun joy, betul ya? Sukacita, amin. Yesus itu lihat salib, gak peduli rasanya kayak apa. Karena dia ingat satu, dia Alkitab bilang di BIMK dibilang, ia membayangkan kegembiraan yang akan dirasakan. Dalam terjemahan The Message itu dibilang gini, ia membayangkan orang-orang kesayangannya kembali dalam pelukannya. Demi saya dan demi Bapak Ibu Saudara. Dia mengabaikan rasa malu, sakit dan sebagainya. Cuma demi saya dan saudara. Itu keren banget Bapak. Saudara, hari ini kalau engkau diberikan negara, diberikan pulau, diberikan tanggung jawab. Bisa lihat itu gini, thank you Tuhan. Binar mata, ya ini yang Ibu sampaikan. Saudara dengar itu masih ada binar mata gak gitu? Setiap kali saudara dan saya gini, sidang ilahi, doa 24 jam. Matanya binar gak sih? Gitu. Atau beban. Yuk mari kita jadi bintang.
Apapun yang Tuhan percayakan kita akan tetap berkata, yes Tuhan. Makasih Bang. Kemarin menjelang setelah red. Waktu Tuhan mulai bongkar hati saya. Saya bilang, Tuhan, ada banyak orang gak bisa ikut red. Ada banyak orang bahkan ngelihat kami, wah kok kalian keren banget ya. Tapi berapa banyak di hati saya ini pelayanan udah jadi beban. Dan hari itu saya bilang, Tuhan, aku mau balik. Thank you Tuhan. Kalau aku boleh jadi guru, boleh jadi kepala sekolah. Saudara, ini cerita lama tapi saya gak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau enggak. 2 bulan Januari tahun 2005. Itu 20 tahun yang lalu. Hari itu saya ceritanya belum tahu. Saya udah ngajar di Mahanaim. Hari itu saya ceritanya udah ngajar di Mahanaim dan saya ngajar di salah satu bimbel di Kelapa Gading. Gajinya lumayan besar. 6 kali lipatnya Mahanaim waktu itu. Dan ceritanya saya itu karena ikut grand openingnya Mahanaim tahun 2004 Desember. Ada latihan, ada apa segala macam. Saya lupa lah bulan kayaknya November atau Desember. Terus Natal dan sebagainya. Saya datang terlambat ke tempat ngajar les ini beberapa kali. Enggak setiap kali, beberapa kali aja. Dan saya kena tegur dan dibilang ini. Kamu ngajar di Bekasi? Iya. Saya belum punya motor, saya nggak punya kendaraan. Saya cuma naik bus dan kalau saya berangkatnya telat setengah jam ya pasti efeknya karena macet ya. Percayalah Bapak Ibu, 20 tahun yang lalu Jakarta udah macet gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya. Dan hari itu saya dikasih pilihan gini. Ya udah deh, kalau kamu masih mau ngajar di sini, lepasin yang sana. Atau kalau kamu tetap ada di sana, lepaskan yang di sini. Saudara, ini gak ada yang ngajarin sih. Tapi saya tahu hari itu ada sebuah perjalanan yang Tuhan taruh di hati saya. Saya tuh bisa begini loh. Saya milih Mahanaim, gak yang berat-berat banget. Ya ada goresan sih tetap. Dan kemarin itu di ibadah Sabtu, waktu saya lagi nyembah Tuhan ingetin gini. Nah, masih inget 20 tahun yang lalu. Saya apa ya? Nah saya inget iya ya. Waktu hatimu itu loh. Ke aku tuh begitu pure, murni, gak mikir panjang, gak pertimbangan banyak. Tapi engkau berkata Tuhan aku letakkan. Demi anak-anak, demi orang-orang yang gak bisa, yang bodoh dan sebagainya. Hari itu murid-murid SMP Mahanaim, buah sulung Mahanaim adalah orang-orang yang bukan orang-orang pinter. Tetapi orang miskin, orang bodoh, waduh segala macam lah. Dan hari itu saya memilih anak-anak yang demikian. Tidak ada garansi, jaminan atau apapun bahwa Tuhan akan bawa saya, akan menghadiahkan saya. Enggak ada. Tapi hari itu saya bisa gini loh, Tuhan kamu apa? I will. Kamu apa? Ayo. Mungkin ada banyak dari kita yang hari ini kalau Tuhan bicara, nak mau begini gak? Tunggu dulu Tuhan. Aku hitung budget, aku hitung ini. Tapi waktu Tuhan ingatkan itu dan Tuhan bilang, di depan ada bangsa-bangsa. Maukah kamu punya sikap yang sama? 20 tahun yang lalu gak terlalu ngerti banyak saudara. Mungkin ya belum tahu apa-apa. Tapi getar di sini tuh gini. Itu yang mungkin gini ya, binar mata. Saudara waktu engkau dengar provinsi, dengar bangsa-bangsa. Mau gak engkau Tuhan? Yes. Masalah berangkat atau enggak itu urusan kesekian. Tapi hatimu berangkat aja dulu. Sekian belas tahun lalu, hari itu saya masih ingat. Hamba-hamba Tuhan bahtera pelayanan ke bangsa-bangsa ke Rusia. Gak tahu ibu masih ingat cerita ini atau enggak. Dan beliau bilang gini, karena banyak pemimpin yang berangkat, maka Roy bisa gak kamu standby di ibadah Sabtu? Mimpin gitu ceritanya. Wah itu gemetar saya. Tapi saya seneng aja gitu. Dan waktu saya seneng gitu, tiba-tiba ada seorang bilang gini, kok aku mimpi ngeliat kamu malah di Rusia ya gitu. Enggak kok, saya di sini. Enggak serius. Enggak, saya di sini. Terus hari ini sekolah dapat Rusia salah satunya. Saya itu kaget. Saya, Tuhan ini apa gitu. Saudara kayak gini loh, kayak gini. Nah, aku tunggu kamu. Ya Tuhan setia. Saudara saya nggak tahu duitnya dari mana, nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak. Pasti Tuhan kasih kok. Pasti Tuhan kasih. Saya masih ingat sekian tahun lalu berangkat ke Afrika.
Cuma modal bahasa Inggris adanya. Dan ternyata negara pakai bahasa Perancis. Loh kita bisa kok. Dan kalau saya flashback yang membuat nyampe ke sana cuma karena apa? Cinta kok. Bahan bakarnya jangan pernah habis. Amin saudara. Amin. Terakhir. Don't quit saudara. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang mundur dan binasa. Saudara, gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Di Ibrani 10 dikatakan begini. Kita ini bukanlah umat yang mundur dan sesat. Sebaliknya kita adalah umat yang percaya kepada Allah dan diselamatkan. Hari ini mari bawa hidup kita. Mari juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan. Mari bawa pemimpin-pemimpin kita. Saudara, Ibu Panglima, Pak Luki, Pak Joshua, Ibu Coach, semua leader perlu kita doakan. Amin saudara. Itu mereka tetap menangkap hati Tuhan. Dan tidak bergeser sedikit pun. Berapa banyak hari-hari kita dengar hamba-hamba Tuhan memilih resign tanda petik. Dan ternyata Alkitab bilang begini. Begitu keluar engkau sesat. Alkitab loh yang ngomong. Tersesat, kehilangan. Dan kita bukanlah orang-orang yang memilih mundur. Sesakit apapun kita memilih, ya Tuhan aku mau maju. Jangan keluar dari panggilan saudara. Biar pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara saya mau ajak setiap kita membawa sekali lagi pelayanan, keluarga, pemimpin, bangsa ini. Dan hari itu Tuhan ingatkan gini. Tahu gak nak kenapa aku berikan sumpah kepada kalian? Karena cuma dengan sumpah. Tidak ada yang sanggup kok. Dia berikan sumpah bintang saudara. Dan biar hari ini putuskan untuk termeterai. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari membawa sekali lagi setiap hidup saudara, pelayanan Bapak Ibu semuanya. Biar kita jadi bintang-bintang yang termeterai. Bukan karena kekuatan, tidak pernah karena kesanggupan kita. Biar kita jadi bintang-bintang Tuhan yang tetap on position. Kiara para takara para.